Shalom, shalom, shalom. Sidang jemaat Betel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Betel Online Church di hari Minggu ini, tanggal 22 Agustus tahun 2021 ini. Jangan lupa, ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dengan kita melaksanakan protokol kesehatan ini secara ketat, maka kita sesungguhnya telah mengambil bagian secara bertanggung jawab mendukung pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut dengan waktu rencana dan rancangan Allah, dan kami boleh menyadari betapa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, sehingga setiap kami yang lemah mendapat kekuatan, yang susah mendapat penghiburan, yang di dalam sakit penyakit oleh bilur Yesus sudah dijamah dan disembuhkan. Biar kami tahu Allah kami ada hidup dan berkuasa, mampu menolong, memelihara, membela umat-Nya. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan, berkati umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah bersama-sama, maka kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang pasti akan sangat memberkati kita semua. Karena ketika pujian dinaikkan, Allah bertata di atas puji-pujian dan umat Tuhan diberkati oleh Allah. Haleluya. Shalom Jemaat Betel, apa kabarnya hari ini? Semoga dahsyat luar biasa baik. Kita bertemu di hari Minggu dengan hari yang begitu luar biasa. Karena minggu ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang seperti kita tahu bahwa Indonesia sedang melanda musibah yaitu COVID-19. Tapi kita tetap berdoa biarlah Tuhan campur tangan dan biarlah COVID-19 ini bisa cepat terselesaikan. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa
Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan kalau saya boleh berada di balik mimbar untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berterima kasih juga kepada gembala saudara yang mengizinkan mimbar ini saya boleh pergunakan untuk memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, saya pikir tidak perlu memperkenalkan diri karena saya sudah ada beberapa kali berkhotbah di sini. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita saja. Firman Allah terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya menunggu kita semua menemukan ayat-ayat firman Tuhan ini. Kalau sudah temukan, saya pikir adalah sangat baik kita bangkit berdiri. Saudara boleh membuka Alkitab ataupun membuka handphone saudara. Dan kita baca bersama-sama saja. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya menghitungnya 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ayat yang ke-8 tadi saya sekalipun bukan itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, berkata, dan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Dan untuk apa Roh Kudus itu turun? Untuk menjadikan kamu saksi bagiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kalimat menjadi saksi bagiku. Jadi Roh Kudus turun bagi kita bukan cuma untuk supaya kita bisa berbahasa lidah. Roh Kudus turun untuk kita bukan cuma supaya kita bisa demonstrasikan tumpang tangan orang sakit sembuh, orang lumpuh jalan, bahkan orang mati bangkit. Karena itulah yang dilakukan hari-hari ini. Bahkan didemonstrasikan hari-hari ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Alkitab katakan bahwa menjadi saksi bagiku. Sekali lagi, saksi itu bukan cuma soal bahasa roh. Saksi itu bukan cuma soal tumpang tangan orang sakit sembuh. Tetapi kalau engkau sebagai istri menjadi saksi yang baik dan suamimu bertobat karenanya, dia boleh datang pada Tuhan dan rajin beribadah. Itu artinya Roh Kudus turun atas engkau. Jika seorang suami bisa membawa istri dan anak-anaknya ke gereja, itu artinya Roh Kudus turun atas mereka. Karena orang lumpuh jalan, bahkan orang buta disembuhkan, orang mati bangkit, itu sorga diam. Karena itu hal standar dalam pekerjaan Tuhan. Kapan terjadi riuh rendah, ribut di sorga, tepuk tangan, ribut di sorga, ribuan malaikat bertepuk tangan. Ketika ada satu orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika ada perubahan karakter, ketika ada perubahan kehidupan, di situ Roh Kudus hadir. Ketika engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, engkau melayani dengan sungguh-sungguh. Engkau sebagai seorang karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan engkau bekerja dengan sungguh-sungguh artinya bekerja untuk Tuhan. Engkau lakukan segala sesuatu yang sungguh-sungguh dan orang berkata, dia pekerja yang baik, dia lakukan semua baik. Itu siapa dia? Orang Kristen. Dan orang Kristen berarti Yesus Kristus Tuhannya. Berarti nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, kembali bukan itu yang saya bahas, tapi hanya saya sekedar menyampaikan karena hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi sekali lagi ingat, Roh Kudus bukan soal bahasa lidah tok. Bukan soal tumpang tangan sakit tok, tapi perubahan hidup, keselamatan itu. Nah, dan kemudian Alkitab berkata pada ayat selanjutnya, sesudah ia mengatakan demikian, ia Yesus
terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya. Bulan-bulan ini kita sebagai umat Kristen ada beberapa peristiwa hebat yang kita alami dan kita rayakan. Peristiwa hebat yang pertama adalah The Good Friday, Jumat Agung. Ketika Yesus Kristus mati, dipaku di atas kayu salib, dikuburkan. Kemudian Paskah, ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian yang tidak kalah fenomenalnya adalah ketika dia naik ke sorga. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus. Tinggal satu yang kita nantikan, the second coming of Jesus Christ. Nah, karena itu saya merangkum menjadi satu khotbah saya hari ini. Pagi saya sudah sampaikan beberapa kebenaran dan siang ini juga ada beberapa, dan kemudian nanti terakhir beberapa kebenaran pada ibadah selanjutnya. Nah, karena itu tema firman Allah saya ambil dari kisah ketika dia dibangkitkan. Dan kita tahu ketika Tuhan Yesus bangkit, dalam semua kitab Injil ditulis dan dalam Markus dikatakan seperti ini. Ketika wanita-wanita itu datang ke kubur Yesus dalam Markus pasal yang ke-16, dikatakan dan mereka melihat kubur sudah kosong, ada seorang yang dengan pakaian putih berada di sana. Demikian di Lukas pasal 24 juga dikatakan hal yang sama. Dan kalimatnya bunyi begini. Why do you look for the living among the dead? Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? He is not here. Dia tidak ada di sini. Because he is risen. Karena dia sudah bangkit. Dan saya mencatat Alkitab, maksudnya saya membaca Alkitab dan mencatat bahwa sesudah Yesus bangkit, kemudian sesudah dia naik ke sorga, menimbulkan sebuah pertanyaan. Lantas Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bangkit dari antara mati naik ke sorga, lantas apa yang dia perbuat? Sebab kalau Tuhan Yesus naik ke sorga tidak lakukan sesuatu, maka kehidupan kita nggak ada beda dengan orang lain. Maka kekristenan sama dengan agama lain, yaitu diselamatkan karena berbuat baik. Padahal kekristenan bukan karena itu. Tapi kekristenan masuk sorga karena lewat dia satu-satunya jalan, Yesus Kristus Tuhan. Saya mencatat di Alkitab ada kurang lebih 11 kali penampakan Yesus bertemu dengan banyak orang setelah dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian setelah dia naik ke sorga, ada 6 kali dia menyatakan dirinya pada 3 orang yang berbeda. Nah, ketika dia bangkit dari antara orang mati, ketika malaikat itu berkata, He is risen, dia sudah bangkit. Lantas timbul pertanyaan, kalau Yesus, karena Yesus sudah bangkit, lantas setelah dia bangkit, dia ada di mana? Dia naik ke sorga? Apa dia cuma sampai di sorga lantas selesai dia sampai di sorga? Sekali lagi, kalau dia naik ke sorga dan cerita selesai, apa beda kekristenan? Junjungan kekristenan dengan agama yang lain. Nggak ada bedanya. Karena itu tema firman Allah hari ini adalah where is he? Di mana dia? Who has risen? Yang sudah bangkit and ascended into heaven. Dan sudah terangkat naik ke sorga. Where is he? The living one. The risen one and the ascended one. Mana dia? Yang hidup, yang bangkit, yang naik ke sorga. Saya berusaha menjelaskan secara faktual, kemudian kontekstual dan situasional atau kondisional. Artinya tidak berurutan, tetapi seturut dengan situasi dan kondisi dan konteks kehidupan kita. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan, saya cuma mengulangi singkat saja, bahwa ada 3 hal. Where is he? The risen one and ascended one. Di mana dia yang sudah bangkit itu, yang sudah naik ke surga itu? Yang pertama, dia ada di antara orang percaya. Dia ada di antara setiap orang yang percaya karena dia tampak pada murid-muridnya. Dan saya percaya kita juga adalah anak-anak Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, dia ada, lebih spesifik, dia ada di antara 2 atau 3 orang berkumpul atas namanya.
Itu jelas sekali Alkitab katakan. Jadi kalau suami istri berkumpul dan sepakat hati, dia Yesus ada di situ. Orang tua anak sepakat hati, dia ada di sana. Engkau dan temanmu berbicara tentang firman Tuhan sekalipun lewat saluran telepon, dia ada di situ. Karena itu suami istri kalau berdoa harus sepakat hati. Jangan nggak sepakat. Di satu sisi suami berdoa, Tuhan kasih saya pekerjaan yang baik Tuhan untuk saya menghidupi anak istri. Di kamar yang lain istri berdoa, Tuhan jangan kasih dulu dia belum bertobat Tuhan. Jangan, nanti kalau dia dapat pekerjaan sekarang dia banyak uang, dia lebih gila Tuhan. Tuhan bingung mau jawab yang mana nih. Tentu Tuhan jawab doa istri. Karena bagi Tuhan keselamatan di atas segala-galanya. Nah yang ketiga yang saya sudah sampaikan adalah where is she? The risen and ascended one. Di mana dia yang sudah bangkit dan naik ke sorga itu. Dia ada. Sedang menanti engkau. Ketika engkau lari, tinggalkan dan berkhianat kepadanya. Ketika Yesus disalibkan, Petrus dia sumpah-sumpah tidak mengenal dia. Dan kemudian ketika dia sudah bangkit, dia katakan kepada wanita-wanita itu, katakan kepada murid-muridku. Dalam Markus 16 ayat 78, bahwa aku menanti mereka. Katakan kepada murid-muridku dan juga kepada Petrus, aku menanti mereka di Galilea. Dan wanita-wanita itu ketemu dengan murid-murid Yesus dan berkata, Guru sudah bangkit, dia menanti di Galilea. Dan pada kau juga Petrus loh, dia sebut kau punya nama loh. Petrus berkata, kan saya sudah hianati dia. Saya sudah sumpah tidak kenal dia. Lah dia masih sebut namaku. Mengapa? Karena dia ada juga. Menanti Petrus untuk Petrus berbalik. Yang sudah hianati dia. Saya nggak ngerti bagaimana hidupmu dan hidupku hari-hari ini. Apakah kita berada pada posisi Petrus ketika Yesus disalibkan? Kalau toh kita berada pada posisi itu, dengar baik-baik. Dia ada di sini. Dia sedang menanti engkau berbalik. Sekalipun engkau sudah lari, tinggalkan dia, bahkan berkhianat kepadanya. Itu yang ketiga. Nah sekarang saya sambung yang keempat. Yang keempat, where is she? The living one, the risen one, and the ascended one. Yang keempat, di mana dia? Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 berkata bahwa boleh ditampilkankah? Enggak ada ya. Ini dia. Nih, saudara baca ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan menyertai engkau. Berarti dia ada bersama-sama dengan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa saja, yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Karena pada waktu kamu dicobai melebihi kekuatanmu, Allah itu setia. Dia akan turun tangan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga engkau kuat untuk menanggungnya. Artinya, where is he? The risen one and the ascended one. Di mana dia yang sudah bangkit dan sudah naik ke sorga itu. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau berada di tengah-tengah masalah, persoalan, pergumulan sehebat apapun itu. Garis bawahi sehebat apapun itu. Karena banyak orang berpikir begini. Ketika dia lagi diberkati, dia berkata Tuhan baik, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tapi ketika masalah, persoalan, pergumulan datang menghantam hidupnya, mereka berkata Tuhan sudah tinggalkan saya. Padahal dia tidak pernah tinggalkan kita. Bos, dia tidak pernah tinggalkan engkau. Kalau tahu engkau dan saya merasa dia tinggalkan pada waktu itu, sesungguhnya bukan dia tinggalkan kita. Karena dia tidak pernah bisa mengingkari firman-Nya. Karena mengingkari firman-Nya dia mengingkari dirinya sendiri. Dan untuk itu dia tidak akan bisa melakukan itu. Dan sesungguhnya bukan dia tinggalkan kita. Kitalah yang lari meninggalkan dia. Ketika
Dalam Daniel pasal yang ketiga. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api karena tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saya nggak usah baca ayat, tapi kalau nanti perlu saya bisa kasih, saya punya transkrip semua. Dan kemudian Raja Nebukadnezar melihat, dia panggil menterinya. Hei menteri, ke sini. Bukankah yang kita lempar ke dalam dapur api itu 3 orang? Ya tuanku, tapi mengapa ada 4 orang di dalam berjalan-jalan dengan bebas? Dan orang yang keempat rupanya seperti anak dewa. Dia nggak kenal Tuhan, karena itu dia pakai bahasa anak dewa. Dan saya percaya anak dewa itu dialah the keeper of Israel. Penjaga Israel, yang lebih keren dikatakan the Lion of Judah. Singa dari Yehuda, yang Petrus katakan, you are the Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Kalau toh dia ada bersama-sama engkau di tengah masalahmu, untuk memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau jalan keluar, memberikan engkau sebuah kemenangan. Memang hubungan kita dengan Tuhan rada-rada unik. Kenapa saya katakan rada-rada unik? Karena seringkali kita katakan, ketika kita diberkati, puji Tuhan, Tuhan baik, dia menyertai aku. Ketika kita ada masalah, kita berkat, dia ditinggalkan kita. Apakah karena itu kita berkata, sudah deh Tuhan, karena saya sudah merasa ditinggalkan Tuhan, udah deh, saya sampai sini saya jadi orang Kristen. Apa iya? Itu sama seringkali hubungan dengan suami istri. Ini istri saya. Saya seringkali di rumah bilang, my putriku. Karena tinggal berdua di rumah, Pak. Jadi ketika dia tidur malam, saya urut kakinya. Ini ada. Saya biar muka galak-galak begini. Hatiku, orang Batak bilang, muka boleh galak, tapi hatiku melodi bang. Dan ada saatnya suami istri kan timbul salah pengertian, salah paham. Dan apakah ketika terjadi salah paham maka kita berkata hubungan suami istri sampai di sini? Tidak toh. Karena itu kalau ada anak muda di sini, apalagi belum nikah, dengar baik-baik, jatuh cinta itu mudah, tapi membangun cinta itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu butuh waktu, itu need times, dan seringkali waktu itu bernama seumur hidup. Nah, ketika kita membangun cinta itu dan antara suami dan istri, maka hari lepas hari apakah semua membangun terus sampai ke puncak? Ada saatnya jatuh, ada saatnya bangun. Apakah karena itu hubungan suami istri itu pecah lantas bilang cerai aja? Kan enggak. Tapi justru karena semua itu membuat satu dengan yang lain, saling mengenal, saling mengerti, menjadi satu, dan akhirnya hubungan hari lepas hari bukan cuma soal cinta toh, tetapi semua ada di dalamnya, dan hubungan itu menjadi dewasa. Demikian dengan Tuhan. Justru masalah persoalan pergumulan membuat hubungan kita dengan Tuhan hari lepas hari lebih dewasa lagi. Yang sekalipun engkau pada waktu itu jatuh, sampai sekarang masih hidup toh. Sekarang kan diangkat toh, sekarang pulih. Itu artinya apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Jadi sekali lagi, where is she now? Di mana dia sekarang? Dia ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau berada dalam masalah, persoalan, pergumulan, sesulit apapun itu, garis bawahi kalimat ini. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia ada ketika kita berada di puncak gunung kesuksesan. Dia ada juga ketika kita berada dalam jurang kegagalan. Dia ada di situ. Dia menanti engkau di situ. Dan ketika engkau mau terjun bebas, dia menatang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dan dia akan angkat engkau, dia letakkan engkau di atas batu cadas yang keras. He is the keeper of Israel. Dia penjaga Israel. Dan dia penjagamu dan penjagaku. Siapa dia? Dialah yang bangkit dan naik ke surga. He is the living God, Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima. Yang kelima. Di mana dia yang sudah bangkit itu? Di mana dia yang sudah naik ke surga itu? Di mana dia itu? Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19.
Kita nggak perlu baca kembali. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka sesudah sarapan kata Alkitab, dia memanggil Petrus. Dan dia sebut, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon the son of John, do you love me more than anything? Dan Simon jawab, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus tanya kali yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semuanya. Dan Simon menjawab, aku mengasihi engkau lebih dari semuanya. Dan untuk yang ketiga kali kata Alkitab, Yesus bertanya, Simon the son of John, do you love me more than anything? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala-galanya? And Simon cried. Dan Simon menangis. Dan dia berkata, Lord, you know everything. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. That I do love you very much. Bahwa aku mengasihi engkau lebih dari segala-galanya. Saya nggak usah jelaskan tentang beberapa jenis kasih, tapi bukan itu yang akan saya sampaikan hari ini. Dan Tuhan Yesus katakan kemudian, dan gembalakanlah domba-dombaku. Entah saya mau bahasakan dengan bahasa apa yang paling pas, paling sederhana dan paling gampang mengerti, sehingga kita nggak perlu putar otak, peras otak untuk supaya kita mengerti, sehingga kita tidak jadi jemaat yang otak-otakan. Cukup dari hati saja. Di mana dia yang sudah bangkit dan naik ke sorga itu, dia kembali ada di sini. Rindu membuat sebuah perjanjian pribadi denganmu. Karena saat itu Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Bahkan terakhir kali Simon menangis. Dan Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan itu paling tidak ada dua hal yang mendasari. Pertama, Yesus tahu Simon mengasihi dia, karena itu Yesus memperkuat itu dengan pertanyaan itu. Yang kedua, karena Yesus belum yakin Simon mengasihi dia. Karena itu yakinkan Allah bahwa engkau mengasihi dia. Mengapa? Karena Simon punya track record pernah mengkhianati Yesus. Maka Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk Simon untuk buat perjanjian dengan dia. Kalau saya ada waktu itu, kalau saya yang ditanya waktu itu, sebelum dia tanya saya sudah jawab, Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan seumur hidup saya, sampai saya mati bertemuan, Tuhan, pokok saya akan lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Gak perlu dia tanya kalau saya waktu itu ada. Tapi ketika dia tanya pada Simon, dan Simon menangis pada akhirnya, Yesus ingin membuat perjanjian dengan Simon. Karena itu untuk saudara kita Katolik, Santo Petrus itu pemegang kunci kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus katakan, kita tahu bahwa ketika pengakuan Petrus, dia berkata, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Bahwa Yesus sebelum naik ke sorga, dia membuat perjanjian pribadi dengan Petrus. Di mana dia? Dia ada di sini. Dia ada di antara kita. Jangan-jangan dia ada di sampingmu sekarang. Atau dia berada di hadapanmu, cuma beda 1 senti dengan hidungmu. Untuk apa? Dia ingin membuat perjanjian pribadi dengan engkau. Dan asal tahu, tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia ingin membuat perjanjian pribadi dengan engkau. Tahukah engkau hidup ini adalah sebuah perjanjian? Apa yang kita buat semua adalah sebuah perjanjian. Ketika kita membawa persembahan, itu adalah sebuah perjanjian. Karena firman Allah katakan, berilah maka engkau akan diberi. Bukankah itu perjanjian?
Ketika engkau melakukan hal yang baik, bukankah itu sebuah perjanjian? Karena kepadamu akan dilakukan hal yang baik. Ketika engkau menolong orang yang lain, bukankah itu sebuah perjanjian? Karena firman Allah berkata, engkau ditolong untuk menolong, engkau diberkati untuk memberkati, engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Apapun yang engkau lakukan, itu adalah perjanjian dengan Allah. Ketika engkau membawa korban perpuluhanmu kepada Tuhan, ingat baik-baik, itu adalah perjanjian dengan Allah. Karena jelas janji Allah. Kalau aku tidak buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sehingga engkau tidak sanggup untuk menampungnya, itu kan perjanjian. Ingat baik-baik, apa yang engkau lakukan untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu adalah perjanjian dengan Allah. Engkau datang melangkah, datang ke gereja, itu adalah perjanjianmu dengan Allah. Bahkan setiap tarikan nafasmu adalah perjanjian dengan Allah. Saya menantang engkau hari ini. Dia sedang menanti engkau untuk membuat perjanjian pribadi dengan Dia. Untuk kita mau setia seumur hidup dengan Dia. Untuk kita mau ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk kita ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Untuk kita ambil bagian untuk menumbuhkan gereja di tempat ini. Segala sesuatu yang engkau doakan, itu adalah perjanjian dengan Allah. Segala sesuatu yang engkau ingin lakukan, itu adalah perjanjian dengan Allah. Dan hidup ini sesungguhnya adalah sebuah perjanjian. Di mana Dia? Dia ada sekarang. Buat perjanjian dengan Dia. Amin. Sudah, amin. Mari kita berdoa. Kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Biar firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan, jalan keluar kelepasan, dan orang boleh tahu Allah kami ada hidup dan berkuasa dan sanggup memelihara dan menolong umatnya justru di dalam keadaan seperti ini. Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk Bapak Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan semua gugus tugas COVID-19. Tuhan, hamba mohon Engkau berikan hikmat, kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Biar Tuhan Indonesia segera dipulihkan oleh Tuhan. Dan hamba berdoa secara khusus untuk para medis, suster, dokter, dan semua yang terlibat dalam lembaga kesehatan. Tuhan Yesus, tolong mereka, jauhkan daripada wabah ini mereka dan kaum keluarganya, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Allah yang efektif untuk membawa kesembuhan bagi saudara-saudara sebangsa kami. Terima kasih banyak Bapa. Dan hamba mau berdoa khusus untuk jemaat yang Kau percayakan bagi hamba untuk hamba layani, dan semua telinga mendengar, semua mata yang melihat, menonton program ini. Hamba mohon tudungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga kemanapun mereka pergi, malaikat Allah menyertai mereka, sehingga mereka aman di masa pandemi ini. Berkati umat-Mu, buka jalan, berikan pekerjaan yang baik, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Indonesia pasti ditolong, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti bangkit, Indonesia pasti menang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu mulai jam 5:30 ada doa pagi lewat Zoom, dan linknya saudara boleh lihat di dalam grup-grup yang sudah ada. Tuhan Yesus memberkati.